Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang financial statement dari perusahaan Caridok. Next. Berikut adalah konten-konten yang akan kami presentasikan. Jadi yang pertama ada balance sheet, yang kedua ada cash flow, yang ketiga ada income statement, dan yang keempat ada KBLI. Next. Baiklah, pertama untuk yang balance sheet. Next. Jadi berikut adalah eh, rencana untuk balance sheet dari Doc. Jadi yang pertama itu dari current assets itu ada berasal dari cash milik perusahaan yaitu berjumlah 1.851.850.000. Dan untuk properti dan equipment yang berasal dari internet of office atau kantor dan juga app yang cari dok kembangkan itu totalnya berjumlah 943.200.000. Dan yang ketiga adalah investment, di mana kelompok kami memperkirakan sekitar 800 juta, sehingga total aset yang dimiliki oleh Caridok itu berjumlah 3.595.050.000. Berikutnya untuk liabilities. Jadi untuk current liabilities itu ada yang berasal dari accounts payable, pajak, dan juga gaji karyawan. Di mana total dari liabilities-nya itu berjumlah 2.962.200.000. Kemudian untuk equity itu ada berasal dari capital stock dan dari retained earnings, di mana total equity-nya itu mencapai 632.850.000. Sehingga total liabilities dan equity-nya itu sama seperti assets, yaitu berjumlah 3.595.050.000. Selanjutnya ada cash flow yang mana untuk 3 tahun ke depan. Yang pertama untuk tahun pertama itu tahun 2023, yang mana di sini yang pertama itu ada cash flow from operating activity, yang mana di sini di cash received from customer. Kemudian yang untuk cash paid-nya itu untuk app maintenance, kemudian ada internet, ada office rent, ada tax, ada wages, ada wage, ada office maintenance, dan juga ada marketing. Nah, setelah dihitung-hitung untuk net cash-nya itu by operating activity itu sebesar 2.181.800.000. Kemudian ada cash flow dari aktivitas investing, yang mana di sini ada app development, ada company establishment, dan juga ada equipment. Sehingga kami perkirakan untuk net cash provided by investing itu sebesar 329.950.000. Sehingga setelah dihitung-hitung untuk net change in cash and equivalence-nya itu sebesar 1.851.850.000. Sehingga untuk tahun pertama itu cash balance-nya itu adalah sebesar 1.851.850.000. Kemudian untuk cash flow tahun kedua, cash receive-nya ada from customer, kemudian cash paid-nya masih sama, ada dari app maintenance, internet, office rent, tax, wages, office maintenance, dan marketing. Kemudian setelah dihitung, net cash provided by operating activity-nya berjumlah 2.230.580.000. Kemudian net change in cash and equivalence-nya juga sama. Kemudian berdasarkan penambahan dari yang tahun lalu, maka cash balance tahun ini adalah 4.082.430.000. Nah, lanjut. Kemudian untuk tahun yang ketiga, cash receive-nya juga masih sama, cash paid-nya juga masih sama.
Jadi net cash provided by operating activity yang didapatkan adalah 2.170.088.000. Kemudian net change-nya sama. Kemudian cash balance yang didapatkan tahun ini setelah ditambahkan tahun yang kedua adalah 6.252.518.000. Selanjutnya adalah penjelasan income statement dalam 1 tahun ke depan. Next. Berdasarkan hasil penghitungan kami, net income yang akan kami peroleh selama 1 tahun itu akan sekitar 2 miliaran yang dihitung berdasarkan pendapatan dan pengeluaran selama 1 tahun tersebut. Untuk pendapatan yang diperoleh dari total untuk pendapatan total pengguna yang menggunakan Caridoc untuk melakukan konsultasi. Di sini kami asumsikan bahwa akan ada sekitar 2 hari yang menggunakan layanan konsultasi kami, sehingga total revenues yang akan kami dapat itu akan sekitar 4,5 miliar. Sedangkan untuk pengeluaran kami pada cost of goods sold ada APP maintenance dan gaji karyawan. Lalu untuk operating expense itu pengeluarannya akan ke dalam biaya sewa, biaya equipment, dan biaya marketing. Terakhir adalah biaya utilitas. Sehingga total expense kami akan sekitar 2,4 miliar. Next. Selanjutnya ada KBLI, itu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, yang mana di sini karena Caridoc itu menyediakan layanan yang menawarkan jasa konsultasi kesehatan kepada para customer melalui aplikasi, maka untuk KBLI-nya sendiri Caridoc itu masuk ke dalam KBLI 63122, yang mana masuk ke dalam kategori portal web dan atau platform digital dengan tujuan komersial. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.